Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang diskriminasi harga internasional dan dumping. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairotunisa sebagai moderator sekaligus pemateri, dan nanti ada dua teman saya, yaitu Siti Masida sebagai pemateri dan Ginayatus Sofia sebagai pemateri. Untuk menyingkat waktu, langsung masuk ke materi aja ya teman-teman. Mari simak videonya. Dan yang selanjutnya ada pengertian diskriminasi harga. Apa sih pengertian diskriminasi harga ini? Jadi menurut Dominic Salvatore, praktik dumping adalah praktik dalam menetapkan harga untuk jumlah yang tidak sama, kelompok pembeli atau target pasar yang berbeda, yang mana perbedaan tersebut tidak dikarenakan perbedaan biaya. Dengan kondisi seperti ini, sebuah perusahaan ataupun organisasi dapat memperoleh semua atau sebagian dari surplus konsumen selanjutnya. Kemudian Dominic Salvatore ada 3 tingkatan diskriminasi harga menurutnya. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama. Yang kedua, diskriminasi harga tingkat kedua. Yang ketiga adalah diskriminasi harga tingkat ketiga. Yang mana diskriminasi harga tingkat pertama ini dilaksanakan dengan menjual setiap unit produk secara berbeda, dan perusahaan berusaha menjual produk tersebut dengan harga semahal mungkin. Dengan cara itu, organisasi atau perusahaan menarik seluruh surplus konsumen dari konsumennya dan memaksimalkan pendapatan total serta laba total dari terjualnya sejumlah tertentu produknya. Di dunia nyata, diskriminasi harga tingkat pertama jarang kita temui karena untuk melakukannya harus perusahaan memahami persis kurva permintaan dari setiap individu konsumen dan menetapkan harga sebesar mungkin. Hal ini sangat sulit dilakukan. Kemudian ada diskriminasi harga tingkat kedua, yang mana merupakan diskriminasi harga yang lebih praktis, sehingga lebih banyak kita temui atau kita jumpai. Dengan diskriminasi harga tingkat kedua ini, perusahaan memasang harga yang sama per unit produk untuk sejumlah tertentu atau blok, dan memasang harga lebih rendah untuk blok-blok berikutnya. Dengan melakukan itu, organisasi atau perusahaan akan dapat menarik sebagian atau tidak seluruhnya dari surplus konsumen. Namun demikian, diskriminasi harga tingkat kedua hanya mungkin dilakukan untuk produk-produk yang mudah diukur, seperti misalnya listrik dengan kilowatt horse atau kWh, gas atau air dengan meter kubik, fotokopi dengan lembar, CPU komputer dengan menit, dan sebagainya. Kemudian diskriminasi harga tingkat 3. Organisasi atau perusahaan memasang harga yang berbeda untuk produk yang sama bagi pasar yang berbeda, sampai pendapatan marginal dari unit terakhir produk yang terjual di setiap pasar sama dengan biaya marginal untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian yang selanjutnya dumping. Jadi dumping ini adalah kondisi suatu produk dimasukkan ke dalam pasar negara lain dengan harga lebih murah dari harga normalnya. Hal ini dapat berarti harga yang lebih murah dari harga jual di dalam negara pengekspor. Dalam hal ini tidak adanya penjual di negara pengekspor untuk produk tersebut harga jauh lebih rendah dari harga jual di negara pengimpor lain, atau setelah diteliti dengan biaya pengangkutan dan biaya lain yang lazim dalam perdagangan. Menurut Kamus Istilah Perdagangan Internasional, dumping termasuk ke dalam praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya agar bisa menguasai pasar internasional. Tujuannya sesuai peraturan GATT, praktek dumping diklaim sebagai praktek perdagangan yang tidak dibenarkan dan tidak jujur. Juga dapat merugikan produsen produk saingan serta dapat memperkeruh sistem pasar internasional. Penurunan harga pada dasarnya dapat dibenarkan dengan catatan selama tidak ada pihak yang dirugikan. Artinya, dumping secara teknik sah menurut peraturan GATT, kecuali jika ada pihak yang dirugikan. Menurut KBBI, dumping merupakan sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dengan jumlah banyak tetapi harga yang rendah sekali, dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri
tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali. Kemudian praktek dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang rendah dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Suatu produk juga dinilai termasuk kualifikasi dumping jika barang tersebut diperdagangkan di dalam pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dari nilai normalnya, its normal value, atau jika harga ekspor produk itu lebih rendah dari harga normal, the comparable price, yang berlaku untuk barang yang sejenis, the like produk, di negara importir tempat barang ekspor itu dipasarkan. Dan selanjutnya yaitu tipe dumping, yang mana menurut Robert Willett terdapat 5 tipe dumping yang dapat dilihat dari tujuan eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar. Yaitu yang pertama market expansion dumping, yang mana perusahaan pengekspor ini dapat meraih untung dengan cara menetapkan harga yang lebih rendah di pasar impor, karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan ini lebih rendah. Kemudian yang kedua cyclical dumping, yang mana motivasi dari dumping ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah dan tidak jelas, sehingga kemungkinan besar biaya yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dan pembuatan produk terkait. Kemudian yang ketiga state trading dumping, yang mana latar belakang dan motivasinya hampir sama dengan kategori dumping lainnya. Hanya saja yang menonjol dari tipe ini adalah akuisisi. Dan yang keempat yaitu strategic dumping, yang mana istilah tersebut ini digunakan untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan negara pengekspor, yaitu dengan cara pemotongan harga ekspor atau dengan cara pembatasan masuknya produk yang sama ke negara pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolak ukur skala ekonomi, maka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing. Kemudian yang kelima, predatory dumping. Istilah ini digunakan pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan untuk mendepak pesaing pasar, yang mana fungsinya untuk memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat buruk dari dumping jenis ini yaitu matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis di negara pengimpor. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk diskriminasi harga. Jadi KPPU menetapkan 3 bentuk diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi harga dalam bentuk rabat atau potongan pembayaran yang dikenakan kepada pembeli tertentu yang tidak diberikan kepada pembeli yang lain. Termasuk dalam kategori rabat ini adalah quantity rebate, yakni potongan harga berdasarkan kuantitas pembelian. Quantity rebate yang diberikan kepada pembeli skala besar, bukan terkategori sebagai diskriminasi harga, tetapi lebih kepada efisiensi biaya. Berikutnya fidelity rebate atau loyalty discount, yaitu diskon yang ditawarkan kepada pembeli yang telah meningkatkan diri kepada penjual sehingga rabat diberikan baik dalam volume yang besar ataupun yang kecil. Terdapat beberapa bentuk fidelity rebate, diantaranya yaitu besarnya diskon tidak berdasarkan jumlah pembelian tetapi disesuaikan dengan jumlah pembelian relatif jumlah kebutuhan pembeli. Makin besar porsi pembelian terhadap kebutuhannya, maka besar diskon yang diperolehnya. Kemudian target rebate juga dapat diberikan kepada counterpart bisnis yang target penjualannya melebihi dari periode-periode sebelumnya. Kesimpulannya, potongan harga dalam fidelity rebate hanya diberikan kepada pembeli yang dianggap telah memenuhi syarat tertentu atau kondisional. Fidelity rebate umumnya dinilai sebagai strategi
yang diajukan untuk mencegah kompetitor berkembang, dan itulah sebabnya mengapa dianggap sebagai perilaku bisnis yang tidak fair. Kemudian yang kedua adalah selective price cuts, yaitu penjualan memotong harga secara selektif pada pembeli tertentu pada segmen pasar tertentu yang tidak diberikan pada pembeli di segmen pasar lainnya. Nah, biasanya potongan harga selektif ini diberikan kepada pembeli di pasar yang berpotensi beralih ke kompetitor lain. Tetapi bagi pembeli lainnya di pasar yang berbeda tetap dikenakan harga yang lebih tinggi. Sebagai contoh, AkzoNobel NV, sebuah perusahaan cat dunia yang berkedudukan di Belanda, pernah dihukum berdasarkan IC Treaty karena terbukti melakukan selective price cuts dalam bentuk menetapkan harga di bawah biaya produksinya, average cost sama dengan AC, khusus kepada konsumen pesaingnya. Namun dalam AC Treaty tidak hanya perusahaan yang menetapkan harga di bawah AC, tetapi juga yang menetapkan harga di atas AC sekalipun tetap dianggap melanggar. Misalnya, hal ini pernah dikenakan pada perusahaan Hilti, pemasok peralatan konstruksi dan elektronik terbesar di dunia. Cabangnya ada di Indonesia, berkedudukan di Liechtenstein. Kemudian salah satu alasan diterbitkan Clayton Antitrust Act tahun 1914 di Amerika Serikat waktu itu, yang di dalamnya mengatur tentang selective price cuts, adalah untuk mencegah perusahaan kuat di tingkat regional atau nasional mematikan perusahaan lokal. Kemudian yang ketiga ada tying, yaitu untuk menggunakan satu produk konsumen dipaksa untuk membeli produk lainnya dari perusahaan atau merek yang sama. Ketika sebuah merek printer memaksa konsumen untuk menggunakan tintanya juga dari merek yang sama, berarti produsen printer tersebut telah mengikat konsumen atau tying untuk tetap berhubungan dengan merek atau produsen tersebut. Kalau konsumen tidak menggunakan tinta tersebut, maka printer tidak dapat dioperasikan atau setidaknya hasil cetakannya tidak maksimal. Secara teknis, printer digolongkan sebagai base goods dan tinta adalah variable goods. Untuk kasus printer ini, konsumen yang disasar adalah mereka yang suka mencetak foto-foto berwarna. Karena alasan inilah yang menjadi perhatian perusahaan adalah willingness to pay atau WTP konsumen tintanya variable goods, bukan WTP printernya base good. Dalam praktiknya, harga base goods atau printer ditetapkan semurah mungkin atau secara teoritis ditetapkan di bawah biaya produksi rata-ratanya atau AC. Sedangkan harga variable goods atau tinta ditetapkan setinggi mungkin di atas AC. Karena disatukan dengan printer, konsumen tidak menyadari bahwa sebenarnya ia telah membeli tinta dengan harga yang mahal. Salah satu manfaat tying bagi produsen adalah mendistribusikan beban biaya tetapnya. Misalnya, biaya R&D kepada lebih banyak konsumen printer dan juga tinta. Selain itu, untuk kasus printer di atas, produsen printer dapat menyingkirkan pesaingnya dari bisnis printer atau tinta printer tersebut. Selanjutnya yaitu sengketa dumping atau anti-dumping dalam perdagangan internasional. Sejumlah negara mengupayakan dalam menciptakan perdagangan yang terbuka dan adil ini memang tidak mudah. Kehadiran lembaga ekonomi internasional seperti GATT yang berubah menjadi WTO ini masih cenderung kurang ampuh dalam menciptakan perdagangan internasional yang adil serta terbuka, yang mana dalam ketentuan menciptakan perdagangan yang kompetitif dalam konteks liberalisasi perdagangan GATT atau WTO ini memiliki sejumlah prinsip-prinsip yang menjadi rule driven bagi anggotanya, yang mana prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip most favored nation, yang mana prinsip ini
perlakuan yang sama di antara parent dagang, terutama dalam biaya ekspor dan impor barang dan jasa. Kemudian yang kedua, prinsip non-synergy treatment, yang mana prinsip ini berhubungan dengan perlakuan sama terhadap masuknya barang-barang ekspor dan impor mendapatkan perlakuan yang sama dalam pasar domestik. Artinya tidak ada diskriminasi apalagi eksportir dan importir telah membayar bea cukai. Kemudian yang ketiga, prinsip larangan restriksi kuantitatif, yang mana prinsip ini berhubungan dengan pembatasan jumlah kota ekspor atau impor barang dan jasa yang dihalangi oleh aturan tarif seperti bea cukai, lisensi, kemudian dan non-tarif seperti alasan kesehatan, lingkungan, dan perlindungan pasar domestik. Kemudian yang keempat, prinsip perlindungan melalui tarif, yang mana prinsip ini berhubungan dengan sifat proteksi negara untuk melindungi pasar domestik dengan melakukan hambatan yang sifatnya menaikkan biaya tarif bukan non-tarif. Kemudian yang kelima, perlakuan khusus bagi negara berkembang, yang mana berhubungan dengan mekanisme pasar yang diterapkan oleh ekspor barang-barang dari negara berkembang yang tidak boleh dihambat oleh negara-negara maju. Kemudian yang keenam, prinsip resiprositas, yang mana prinsip ini merupakan asa timbal balik yang berkaitan dengan biaya tarif yang dikenakan kepada sesama parent dagang. Kemudian yang ketujuh, prinsip perdagangan yang adil, yang mana prinsip ini prinsip perdagangan yang mengutamakan simbiosis mutualisme. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dumping. Dasar hukum dumping di sini ada 4, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabenaan Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 1996 tentang bea masuk. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1996 tentang bea masuk, anti dumping dan bea masuk imbalan. Yang ketiga, Keputusan Monetary Perindustrian dan Perdagangan Nomor 430 MMP 1999 tentang Komite Anti Dumping Indonesia dan Tim Operasional Anti Dumping. Yang terakhir yaitu Surat Edaran Dirjen Bea dan Nomor SE 19 BC 1007 tentang pertunjukan pelaksanaan pemungutan bea masuk anti dumping. Selanjutnya yaitu pengaturan penyelesaian sengketa dumping antar negara, ada 3. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa perdagangan dalam GATT atau General Agreement of Tariffs and Trade. Dalam sebuah rumusan GATT, penyelesaian sengketa perdagangan antar negara di pasal 11 mengenai konsultasi dan pasal 22 yang menjelaskan bahwa mengenai kapan prosedur penyelesaian sengketa dapat digunakan dan tujuan jelasnya yaitu dalam rangka realisasi tujuan-tujuan GATT, melindungi keuntungan yang berasal dari perjanjian dan untuk penyelesaian sengketa itu sendiri. Namun, untuk memenuhi tujuan dalam penyelesaian sengketa tersebut, ada sedikit kebingungan pada negara-negara anggota yang mengenai prosedur tersebut dalam GATT itu sendiri. Hal ini dikarenakan GATT tidak mempunyai keutamaan prosedur penyelesaian sengketa, melainkan terbentuk dalam mekanisme yang terpisah-pisah. Selanjutnya yang kedua yaitu penyelesaian sengketa perdagangan dalam WTO atau World Trade Organization. Dalam upaya penyelesaian sengketa, para pihak tidak diperbolehkan menutupi diri dengan menolak permintaan konsultasi dari anggota yang merasa dirugikan atau tidak mematuhi serta berpartisipasi dalam penyelesaian perdagangan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam DSU bahwa sistem penyelesaian dalam WTO dibagi berbagai bagian, yaitu didahului oleh konsultasi, penilaian perkara oleh panel, dan peninjauan kembali atas putusan panel melalui badan banding, peraturan maupun prosedur. Dalam WTO terdapat sebuah badan penyelesaian sengketa, yaitu termasuk personifikasi dari Dewan Umum
WTO diberi wewenang untuk membentuk panel, menerima laporan dari panel dan badan banding untuk melakukan pengawasan pelaksanaan, ketentuan, dan rekomendasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa dumping antar negara WTO atau World Trade Organization. Pada dasarnya, masalah dumping ialah hubungan perdagangan antara pelaku usaha. Namun, hal ini menjadikan dominan negara karena dumping akan berpengaruh pada kerugian industri dalam negeri satu negara sehingga akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada tenaga kerja. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa juga ada beberapa negara atau anggota satu-satunya subjek hukum dalam WTO yang artinya tidak ada keterlibatan pihak lain dalam proses penyelesaian sengketa di WTO meskipun hanya sebagai responden atau pihak ketiga. Selain negara. Kemudian yang selanjutnya ada dampak dari praktek dumping. Nah, praktek dumping ini kan termasuk ke dalam praktek perdagangan yang tidak fair atau tidak adil. Karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menyebabkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri. Dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri yang akan menyebabkan barang sejenisnya akan kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan melumpuhkan atau mematikan pasar barang sejenis dalam negeri. Yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran, bangkrutnya industri barang sejenis yang ada di dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.